Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pembacaan kitab janji. 5. Tausiah Isra Mi'raj. 6. Doa dan 7. Penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rika Dwi Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 4 Sumberjaya yang sudah berkenan dan bersedia hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 4 Sumberjaya serta anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta berkahnya kepada kita, inayahnya serta kekuatan iman dan Islam sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Kalau kata orang umumnya namanya Rajaban, ya. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan kita selaku umatnya. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai, ini tahun ketiga ibu bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj di SMP Negeri 4 Sumberjaya. Alhamdulillah kita masih bisa meneladani sosok mulia yaitu Rasulullah SAW. Pada kali ini kita ambil tema melalui Isra Mi'raj kita wujudkan siswa yang disiplin dan berakhlak mulia. Kenapa yang kami ambil adalah tema disiplin dan berakhlak mulia? Coba Anda perhatikan, kalian cermati bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Semua tertata dengan baik. Begitu juga dengan perintah sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kita juga harus senantiasa disiplin. Makanya kalau Ananda terbiasa melaksanakan sholat lima waktu secara full ya, berapa kali sehari? Berapa kali? 2 kali. Sholat wajib berapa kali sehari? 5 kali. Walaupun ada tambahan itu sholat sunnah ya. Nah harapannya Ananda nanti bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu secara full. Kenapa? Ketika kalian terbiasa bangun pagi, sholat subuh, gitu ya, kemudian berangkat ke sekolah, di sekolah melaksanakan sholat duhur, kemudian sore-sore kalian maghrib, menjelang tidur kalian sholat isya, itu semua akan menjadi keteladanan, ya, pembelajaran buat kalian bahwa hidup itu tertata segala urusannya, teratur segala urusannya. Setiap saat dan setiap waktu kalian ada aturan, sehingga nanti kalian pun akan mentaati apa yang ada di SMP Negeri 4 Sumber Jaya. Kita masuk jam 7, tetapi 6.30 ada kebiasaan. Maka kalian bangun bagaimana caranya sebelum jam tersebut kalian sudah siap-siap. Bukan setengah 7 kalian baru bangun, jam 7 baru mandi, sampai di sekolah jam 8. Itu berarti belum tertata urusannya, ya, waktunya belum bisa dimanage dengan baik. Nah makanya dengan peringatan Isra Mi'raj ini selain menjadi pengingat buat kita untuk semakin meneladani serta mencintai Rasulullah SAW, sehingga kita bisa beritibau Rasul atau mengikuti apa yang disunahkan oleh beliau, juga bisa mengatur waktu kita untuk lebih disiplin lagi. Kunci kesuksesan itu adalah sebuah kedisiplinan. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini tidak hanya sekedar yang penting dilaksanakan, yang penting ada kegiatan, tetapi bisa diambil hikmahnya, bisa diambil ibrohnya, sehingga nanti kalian menjadi siswa yang soleh-solehah dan insya Allah siswa generasi unggul yang sukses. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى من شددنا بفضل وعمر وعثمان وعلي وطلحة وشهد وشهد عبد الرحمن وعمر بن بجارة وأيوب بن الأوام ورسول وفرعين وسلسلة مستوى لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى ويربط الأئمة المجتهدين مقالدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والفاسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أولي الله لهم الفاتحة. الزيلاني والبغدادي وشيخنا الشيخ بداية الأسلام dan Sunan Gunung Jati Cirebon wali jauh Islam
لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرته سيد جعفر حسن البرجني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ وسيلة. يا ربي عصب الفضيلة. يا رب صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل منيب. يا رب لا ترجعنا. يا ربي يا صديق وأنا. يا ربي بارك لنا نوره. يا رب صل على
الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليه أفضل الجنة لا إله إلا الله في أفضل الجنة لا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma arada Allah Ta'ala ikhraja hakim wa kana Muhammadiyya. Fa idha rawa tanawwala fi suratihi wa mahna. Naqala wa ila ma qalina sadaqati adina tadriya. الصحابة قالوا ولم يجيبوا بأن تكون خير المصطفى فنودي السماوات والأرض فيها مديحا بأنظار بدنية والصداق الصغير والقوة مقبلا فقسيت الأرض بعدها ولجان بحنين التي ولا مصروفا قسية وعين أبي حسناه وآدم شجر ولجم جناه وناطقت بحبله كل ذات لقرية هي بطهير أخواني العربية وقالت العشيرة والأسنام على الوجوه والأقوام فتادت
ودوت وفوها لبعية وتستر أوائم من السجود إليك سميا وبشرت الأيام بعبادي ثمانية وانتحفت الحسنة ورحمت الروحانية الذي بغير الوحيد الذي قدير وحيولا وأوتينا وغفر لنا من فضلنا فإنك قد همنا به السيئة لآلتنا وغفر البرية سمعني إلى وقعته محمدا وساقهما الله الكريم يا سيدنا وسلامه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله صلى الله عليه
يوم تتذكر خالقنا النساء وتخرجنا مريم الأضراء وإن كان منه في طريق وقد عليهم الوباء وتولت السماوات والمصطفى وقد هداه هذا قد استسقي خيرا شهوا وكليا وكوكا لمن كان تعظيم صلى الله وسلم غاية مقامه ومقامه عزز اللهم قدر الكريم وأحسن السبيل والصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك Maka sebagai doa setelah gerakan Jumatan Bapak Ibu Iya, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عبدك ورسولك وسيدنا مولانا محمد وسلم اللهم بلغنا إلى مدد مكرمة وبلغ ونورا ومقام رسولك سلام الحج والعمر للحجرام اللهم صل على رسولك سلام ومن صبر رسولك سلام اللهم اجعلنا وإياهم مما يسأل وجهك وشفعنا ونتجي به من الرحمة والحمد رب العالمين اللهم صل هذا النبي الكريم وعلى وصحبه سالكين على هذه الامور اجعلنا من خيار امتي واسمع بين خطوتي واسمع قنا في زمرتي واجعل باسمنا في مدين ونصرتي واهدنا بالمسلمين بالنوان والنار ومحبتي حافظنا على سنتي وجمالتي اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه ظلم يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول ما يملكها وحق فيهما ويستغفر فيه أخرائك وغيرهما اللهم قد هدنا بالرعاة وحفظ نبينا الكريم
وميزان بمنة ربك سالس والتنكريم واسقنا بحواله في ذلك ونعم في جنة من عبد المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى ولأهل صدق وفاء كلنا معينا ومسلما وبوينا من الجنة ومرفا وارزقنا بجاه عندك مقبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المخلصات وعن الأفهاد وأسود الأفياد اغفر عنا الذنوب والأوساد يا الله يا الله يا الله وانقذنا من جميع المخاوف والأخلاق والجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من سيد أعمالنا في العنا والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفار الغفار يا غفار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وأختم أجمعين وسلم تسليما كثيرا وأختم منك بخير برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Sumberjaya yang saya hormati, juga Bapak Ibu Dewan Guru SMP 4 Sumberjaya saya hormati, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat segala panjang umur. Segala alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di halaman sekolah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat wasallam mudah-mudahan selalu terlipat curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita sekalian. Selalu macam mudah-mudahan nanti dia kiamah mendapat syafaat doain ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, secara barangkali dikupas sebentar. Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 sampai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang perlu kita ambil hikmahnya bahwa di Sidratul Muntaha, ya, di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi bersujud. Ya, di sana Nabi bersujud. Ya, kata Allah, hai Muhammad, bangunlah. Hai Muhammad, menegakkan. Hai Muhammad, bangunlah. Tapi Nabi Muhammad itu orang yang mempunyai adab yang sangat tinggi. Nabi Muhammad orang yang punya akhlak yang sangat mulia, adab sangat tinggi. Oleh Allah suruh bangun, tetap Nabi bersujud.
Ya, karena akhlak beliau luar biasa. Ini barangkali yang nanti kita bahas. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra Mi'raj itu hanya sekilas. Jadi tempat duduk Nabi waktu berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kembali lagi itu bekas duduknya masih hangat. Ya, ada Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra Mi'raj itu sebentar. Karena kembali Nabi ke situ tempat duduknya masih hangat. Artinya Nabi itu sekilat. Tapi catatan bahwa Nabi bukan mimpi. Nabi bukan mimpi, betul-betul melaksanakan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya bahwa Nabi bukan mimpi? Buktinya ada oleh. Apa oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Sholat 5 waktu. Tadinya itu 50 waktu. Ya, setelah turun ketemu dengan Nabi Musa. Ya. Nggak akan kuat ya Nabi Muhammad 50 sehari semalam nggak akan kuat. Naik lagi. Ya. Duduk lagi, duduk. Sudah dilanjutnya. Bedanya kenyataan dengan mimpi itu adalah kalau kenyataan Nabi itu Isra Mi'raj itu bukan mimpi karena ada oleh-oleh sholat 5 waktu. Sementara kita contoh, ya. Mang Suja sering mimpi ngitung duit. Mang Suja sering mimpi ngitung duit. Begitu lagi asik kaki saya hitung duit, bangun. Duit anak beli. Langkah karena mimpi. Tapi Nabi kita Muhammad bukan mimpi, betul-betul melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, sehingga ada oleh-oleh sholat 5 waktu. Nah, itu bedanya ya, sholat 5 waktu. Karena yang jelas itu waktu kembalinya beliau masih hangat tempat duduk, waktu itu duduk berangkat sampai kembali masih hangat. Artinya pelaksananya sangat sebentar. Ya, sesuai dengan judul barangkali ada judulnya. Tuh ya, melalui Isra Mi'raj kita wujudkan siswa yang disiplin dan berakhlak mulia. Ya, yang berakhlak mulia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, tidak semata-mata aku diturunkan diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, adab yang baik, Ya. Pertama barangkali adab dengan kedua orang tua. Adab dengan kedua orang tua. Ya, ridho wiridul walidayni. Ridhonya Allah dengan kedua orang tua. Adab dengan orang tua. Banyak tayangan televisi jangan ditonton. Banyak anak berani kepada orang tua, bahkan yang luar biasa lebih dari binatang, anak membunuh kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Itu perbuatannya lebih dari binatang. Oleh karena itu melalui Isra ini diharapkan yang pertama itu akhlak dulu. Yang pertama akhlak, adab supaya mudah dipahami. Pertama kita adab kedua orang tua.
Ya, adab kedua orang tua karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ya, berbicara itu mana tidak boleh lebih keras daripada orang tua. Yang kedua, adab dengan bapak dan ibu guru. Adab dengan bapak dan ibu guru. Ya, tuh. Yang kedua, adab dengan bapak dan ibu guru. Guru ratu wangatua karo. Guru ratu wangatua karo. Artinya bapak ibu guru itu orang tua yang kedua. Ya, bapak ibu guru itu orang tua yang kedua di sekolah. Jadi pertama, hormat kepada kedua orang tua. Adab kita itu. Ya, yang pertama, yang kedua adalah adab kepada bapak ibu guru. Ya, guru ratu wangan tua karo. Bapak ibu guru adalah orang tua kamu di sekolah sama dengan orang tua kamu di rumah. Ya, adab dulu sesuai dengan judul. Ya, karena luar biasa sekarang pengaruh media elektronik, TikTok dan sebagainya, berbicara juga sudah luar biasa, banyak yang nggak sopan, perilaku nggak sopan. Nah, melalui Famiras kita kembali kita meniru bagaimana Rasulullah suri teladan kita. Ya, pertama, berbagi adab dengan kedua orang tua. Yang kedua, berbagi adab dengan bapak dan ibu guru. Yang ketiga, adab dengan sesama teman. Adab dengan sesama teman yang sekarang menjadi ngetren, menjadi viral, banyak bullying, bisa fisik, bisa verbal, dan itu nanti ranahnya ranah hukum. Ya, oleh karena itu melalui Famiras ini sekali lagi, adab dengan sesama teman, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Bisa saja yang diejek itu terima, tapi Allah yang menciptakan tidak terima. Ya, itu adab. Ya, adab. Kaitannya kemudian tadi satu lagi dengan meningkatkan disiplin. Tadi oleh Ibu Kepala disentil bagaimana kehidupan Rasul dari bangun pagi. Cara tidur Rasul itu luar biasa. Ya, cara tidur Rasul seumur umur itu luar biasa. Bapak pernah mencoba dari jam 12 malam sampai subuh tidur dengan cara Rasul kebetan, ya. Posisinya nggak pakai bantal, bantalnya tangan, hadap kiblat. Ya. Dari subuh, dari jam 12 malam Bapak pernah mencoba sampai subuh kebetan. Sementara Rasul itu seumur-umur, Rasul seumur-umur posisi tidurnya itu disiplin. Kemudian Rasul tidak pernah bangun kabilaan ayam. Rasul tidak pernah bangun keduluan ayam, tidak. Ya, disiplin. Ya, Rasul itu disiplin. Oleh karena itu melalui mengingat Famiras ini, yang pertama adab. Kita tingkatkan adab. Yang pertama tadi kita ulang lagi, adab dengan kedua orang tua. Yang kedua, adab dengan bapak ibu guru. Kemudian adab dengan sesama teman, saling menghormati, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Kalau buat yang diejek diam saja, Allah nggak terima, nanti itu balasannya luar biasa. Itu ya. Kemudian disiplin jelas. Nah, sekarang sekolah itu jam 6.30 sudah harus masuk. 6.30 sudah harus masuk, ikuti. Ya, ada hikmahnya. Jadi ada hikmahnya sekolah 6.30 masuk, berarti mudah-mudahan semua siswanya melaksanakan sholat subuh. Ya, Bu Kepala tadi sehari semalam sholat berapa kali? 5. Yang 5 ada. Berapa kali? 4 ada. Berapa kali? 3 ada. Berapa kali? 2 ada. Maghrib sama Isya. Ya. Berapa kali? Seminggu sekali Jumatan ada. Ya, tergantung orangnya. Ya, makanya waktu itu
kata Nabi Musa, ya Muhammad, 5 juga umatku tidak akan kuat melaksanakan sholat di waktu saya sebelah. Ya umatku saja yang gede tinggi itu nggak kuat. Ya ternyata kenyataannya sekarang adalah presentasi mungkin hanya berapa persen yang melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat yang manakala sholat Idul Fitri. Kalau kalian mau melihat orang Islam, lihatlah manakala melaksanakan sholat Idul Fitri. Semua sholat. Tapi kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihatlah dalam sholat subuh. Kamu lihat dalam sholat subuh. Sabaris. Ya. Padahal kata Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat menjelang subuh, lebih baik dunia seisinya. Sekali lagi, ulang. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat menjelang sholat subuh, lebih baik dunia seisinya. Tapi bagaimana? Ternyata sholat subuh tetap paling sebaris. Ya, karena sekarang itu orang inginnya instan. Ya, tapi kalau ada pengumuman, barang siapa yang sholat subuh besok pagi akan memberi amplop 100.000, pasti pada datang. Ya, karena inginnya instan. Ya. Anak-anak sekalian, ada pujian dulu yuk. Bisa ya? Allahumma barik lana wa sallama Ramadana. Nah, jadi Rajab Rawang puasa. Nah, pujiannya itu Rajab, ya kemudian nanti ada Sa'ban itu Rawang. Kapan itu Rawang. Anak-anak sekalian, sekali lagi kita kembali ke akhlak, kembali ke adab. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya yang pertama yang luar biasa itu, seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah nguap. Belum ngomong. Ya, sementara Bapak kalau sholat maghrib di kaitungan, sholat isya di kaitungan, apa mana sholat subuh. Ya, tapi yang luar biasa, Rasulullah seumur hidup tidak pernah nguap. Luar biasa. Ya, luar biasanya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah surat agak-agak kepribadiannya nih. Rasulullah luar biasa manakala melihat ke depan dan ke belakang sama jelasnya. Rasulullah melihat ke depan dan ke belakang sama jelasnya. Matanya ke depan Rasulullah, tapi ke belakang juga jelas. Kemudian Rasulullah ya Pak ada, tidak ada bayangan. Rasulullah tidak ada bayangan. Ya karena ada sahabat Jibril yang menyatakan bahwa Rasulullah cahaya dari segala cahaya. Ini sahabat yang paling Bapak cintai, bareng-bareng pegang. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samusuna anta adlu anta nunu faqanuni anta samusuna anta adlu anta nunu faqanuni anta
تسير وغالي أنت مصباح صدوري. Sama-sama yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Angka Samsul, angka Badrul, angka Nurul fauqa nuri. Ya, tidak ada bayangan karena cahaya Rasul itu tidak bisa dikalahkan oleh cahaya apapun. Oleh cahaya matahari tidak bisa tembus ke cahaya Rasul. Cahaya bulan tidak bisa tembus oleh cahaya Rasul, sehingga Rasul tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Ya. Kita flashback ke belakang. Mengapa terjadi Isra Mi'raj? Mengapa terjadi Isra Mi'raj? Waktu itu Nabi kita Muhammad ditinggal oleh istri yang tercinta, oleh Siti Khadijah. Disusul lagi oleh pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Waktu itu lamun urang mah bete ya. Kalau kita mah lagi bete, ya lagi tidak mood, ya lagi ngelamun, sehingga dari Allah itu malaikat Jibril tolong Rasulullah sedang gundah-gulana, sedang sedih, sedang bete. Oleh karena itu lamun urang ada piknik, diajak pikniknya. Tapi itu pikniknya itu mah pikniknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad dadanya dibelah. Di situ Nabi Muhammad dadanya dibelah, dioperasi. Hatinya dibersihkan, hatinya disucikan. Sehingga satu-satunya manusia di dunia yang terhindar dari dosa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa yang besar adalah Nabi Muhammad dadanya dibelah, hatinya dibersihkan, sehingga Nabi kita terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua yang sangat penting barangkali dari sembilan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nanti manakala dihisab, itu yang ditanya itu sholat dulu. Percuma kita puasa, percuma kita zakat, percuma kita haji kalau tidak sholat. Karena sholat itu ibarat angka adalah angka 1. Sholat itu ibarat angka 1. Jadi kalau sudah punya angka 1 ditambah 01 jadi 10, tambah 02 jadi 100, tambah 03 jadi 1000. Tetapi kalau tidak sholat nggak punya angka 1, angkanya 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Ya makanya titip ya. Itu Bapak mumpung masih karena karena biasa masih usia dini, katakanlah biasakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ya, sholat itu karena nanti azab sholat itu begitu aja ditanya sholat dulu. Ya, sekali lagi, ya apapun amal kita, ya kalau tidak sholat itu berarti nggak punya ke 1. Begitu tambah 0 semuanya 0. Ya, itu semuanya adalah dari titip ya untuk sholat 5 waktu sebagai oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Yang pertama yang diingat adalah bahwa Rasul dadanya dibelah, dioperasi, disucikan. Yang kedua adalah oleh-oleh sholat kemudian 5 waktu ya, apa namanya sholat 5 waktu. Itu barangkali pertama adab. Sekali lagi ingat adab ya, jangan terpengaruh oleh media televisi, TikTok dan sebagainya. Walaupun semuanya tidak jelek ya, tapi kebanyakan itu yang jelek ya. Jadi pertama dengan memperingati Isra Mi'raj, adab kita, tingkatkan adab kita ya, kemudian juga akhlak kita. Satu kesimpulan, ilmu yang paling tinggi adalah adab.
Ilmu yang paling tinggi adalah akhlak. Catatan. Ilmu yang paling tinggi adalah adab. Ilmu yang paling tinggi adalah akhlak. Ya, sepinter apapun, ya sepandai apapun, bagaimanapun orang luar biasa, tanpa adab akan hina di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepinter-pinternya manusia, bagaimanapun hebatnya, kalau akhlaknya rusak, maka akan hina ya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, catat. Ya, jadi adab itu nomor 1. Rasul tadi itu Rasul cek Allahna, Rasul bangun. Rasul nggak mau bangun, tetap sujud. Kadang-kadang adab itu mengalahkan perintah. Adab mengalahkan perintah. Kata Allah, ya Rasul bangun. Ya bukan Rasul maksudnya, bukan Muhammad, karena hanya berdua. Muhammad bangun. Ya Nabi tidak mau bangun karena adab. Padahal perintah. Perintah itu wajib dilaksanakan, dapat pahala, itu tidak dapat dosa. Tapi Rasul saat itu mengutamakan adab, selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ngerti ya? Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Ada perubahan yang selama ini dengan orang tua kurang adab, kurang sopan. Sekarang harus hormat kepada Bapak Ibu guru sebagai kedua orang tua yang di sekolah ya. Ya guru tua karo orang tua yang kedua di sekolah, Bapak Ibu guru harus hormat. Yang terakhir dengan teman-teman yang ketiga juga sama, harus ada adab. Harus ada penghormati yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Itu saja barangkali ya, ini sekilas saja sesuai dengan judul. Sekali lagi mudah-mudahan ada buka kepala juga. Peringatan apapun jangan hanya dijadikan momentum seremonial. Peringatan mulut dan peringatan istighfar jangan hanya dijadikan seremonial, upacara tanpa ada bekasnya, tanpa ada manfaatnya, tanpa ada faedahnya. Ya kita ambil hikmah ya dalam peringatan istighfar ini. Sekali lagi kita contoh akhlak Rasulullah. Oleh karena itu Rasul itu perkataan perbuatan Rasul semuanya adalah sunnah. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul semuanya itu sunnah, wajib kita ikuti. Karena Rasul adalah sekali lagi manusia yang terhindar dari dosa. Barangkali Bu Kepala, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, kebetulan saya hari ini ada sertifikat juga di sekolah. Itu yang kami sampaikan, bukan dari kiai gimana, saya ngabelah. Itu yang betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang salah itu merupakan kebodohan tersendiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon